Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Ratna dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Artinya, pelajaran kita akan segera dimulai. Namun, Bunda mengingatkan agar kalian tetap tenang, disiplin, fokus, dan simak video ini sampai selesai ya, sebagai bentuk kerja keras kalian dalam belajar. Kalian tahu apa arti dari kerja keras? Ya, jadi kerja keras artinya kalian benar-benar menyimak video ini dengan fokus yang tinggi, tidak main-main dan tidak terburu-buru. Apalagi sampai men-skip video ini atau hanya menonton sepotong saja, tidak sampai selesai. Kalau kalian tidak fokus, tidak menonton video ini sampai selesai atau hanya main-main saja, artinya kalian tidak bekerja keras untuk memahami materi yang akan Bunda sampaikan, atau sama saja kalian sudah korupsi. Yang perlu kalian ketahui bahwa korupsi itu tidak hanya berbentuk uang saja, tetapi jika kalian bermain-main ketika belajar, itu pun sama saja dengan korupsi. Kalian masih ingat kan di video Bunda sebelumnya bahwa kerja keras merupakan salah satu dari nilai anti korupsi. Jadi kalian harus benar-benar menonton video ini sampai selesai ya, dan fokus, oke? Tapi sebelumnya Bunda pengen kita salam anti korupsi dulu. Jadi ketika Bunda mengucapkan salam anti korupsi, kalian jawab dengan berani, jujur, hebat, dengan membuka telapak tangan kalian dan jempol. Oke, siap? Salam anti korupsi, berani, jujur, hebat. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang kedua, bagian yang kedua, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Tetapi Bunda mau tanya nih, kalian masih ingat tidak dengan pelajaran kita di pekan lalu? Kita membahas tentang apa ya? Ya, betul. Jadi pekan lalu kita membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama Allah yang baik. Nah, apa aja sih Asmaul Husna yang kita bahas pekan lalu? Yang pertama yaitu Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Oke, sekarang kita bahas materi kita hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalian tahu beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa ya?
Ya betul, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Anak-anak, beriman artinya percaya atau yakin, sedangkan kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya. Jadi, beriman kepada kitab Allah artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasul-Nya. Mengapa sih Allah menurunkan kitab kepada umat manusia? Anak-anak, kita sebagai seorang muslim wajib beriman kepada kitab Allah. Karena kitab Allah tersebut mengandung kebenaran yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah fab'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Shadaqallahul azim. Artinya, manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Anak-anak, Bunda mau tanya, ada berapa sih kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia? Dan siapakah Rasul yang telah menerima kitab tersebut? Dan bagaimanakah perjuangan para Rasul untuk mengajarkan isi kitab yang mereka terima kepada umat manusia? Mari kita bahas satu persatu. Allah menurunkan sebanyak 4 kitab, yaitu yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina had. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Anak-anak, sebagaimana firman Allah tersebut, Allah menurunkan kitab Taurat untuk umat Yahudi melalui Nabi Musa alaihi salam. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, artinya instruksi. Kitab Taurat berisi 10 perintah Tuhan atau yang dikenal dengan Ten Commandments. 10 perintah tersebut, yang pertama yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, menghormati hari Sabtu, karena hari Sabtu merupakan hari kebesaran umat Yahudi atau yang biasa disebut dengan hari Sabat. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, dilarang mengambil istri orang lain.
Anak-anak, kalau kita perhatikan dari 10 perintah tersebut hampir sama dengan sebagian perintah Allah dalam Al-Quran, kecuali satu perintah, yaitu menghormati hari Sabtu atau hari Sabat. Karena bagi umat Islam, semua hari itu sama saja. Apabila kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan perilaku terpuji, maka semua hari sama mulianya. Begitulah bagi umat muslim. Pertanyaannya, mengapa sih hari Sabtu dijadikan sebagai hari kebesaran bagi umat Yahudi? Berikut kisahnya. Pada masa kenabian Nabi Musa alaihissalam, beliau berdakwah kepada umatnya, yaitu umat Yahudi, menyebarkan ajaran kitab Taurat. Pada saat itu beliau mengambil janji kepada umatnya, yaitu untuk menyisihkan waktu guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu yang disepakati oleh mereka adalah hari Sabtu. Sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, pada hari Sabtu umat Yahudi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas selain ibadah harus dihentikan, misalnya berdagang, bertani, berburu, dan lain sebagainya. Jadi setiap hari Sabtu, umat Yahudi berbondong-bondong ke sinagoge atau tempat ibadah kaum Yahudi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah Allah menguji keimanan umat Yahudi dengan memunculkan ikan-ikan keluar dari dasar laut setiap pada hari Sabtu. Ikan-ikan itu menampakkan diri ke permukaan air laut. Hal tersebut menggoda keimanan umat Yahudi. Akhirnya mereka banyak yang tergoda hingga melanggar kesepakatan yang mereka buat. Setiap hari Sabtu, kaum Yahudi tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka justru berbondong-bondong menangkap ikan laut. Kaum Yahudi tidak lagi peduli dengan janji atau kesepakatan yang telah mereka buat dengan Nabi Musa alaihi salam. Melihat hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam berusaha untuk mengingatkan kaum Yahudi tentang janji dan kesepakatan mereka. Peringatan Nabi Musa ternyata diabaikan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi bahkan mengejek dan mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Sehingga karena perbuatan mereka tersebut, Allah menghukum mereka dengan mengubah wujud mereka menjadi kera yang hina, sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 65-66. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah anak-anak, itulah sebagian dari kisah perjuangan atau kerja keras Nabi Musa alaihi salam dalam menyebarkan ajaran kitab Taurat kepada umat Yahudi. Anak-anak, setelah kita mengetahui kisah kerja keras para nabi dan rasul untuk mengajarkan isi kitab yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang ada di benak kalian? Ya, tentu saja kita harus meneladani kisah tersebut dengan mengamalkan dan menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup kita dalam sehari-hari. Dengan cara apa? Sebagai pelajar, kalian hanya perlu melakukan kegiatan yang mudah-mudah saja dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kalian temui di sekitar kalian. Contohnya sebagai berikut. Mudah bukan? Kalian pasti bisa melakukannya. Demikianlah anak-anak materi kita hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu iman kepada kitab Taurat. Nah, untuk pekan depan kita akan belajar tentang iman kepada kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalian jangan lupa belajar dengan giat dan kerja keras sebagai implementasi terhadap iman kepada kitab-kitab Allah. Dan juga kalian harus menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alim anta razuqna wasi'aw wa anta razuqa amana subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk tugas, silahkan kalian kerjakan latihan halaman 32 dan 33. Kumpulkan tugas kalian melalui Wapri, dan Bunda tunggu sampai besok jam 9 malam. Oke, kalian harus tetap semangat ya meskipun belajar di rumah, dan jangan lupa harus jaga kesehatan, apalagi nih musim pandemi seperti sekarang ini. Oke, sekian dari Bunda Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.